Tampaknya nih yang hadir di studio saat ini mudah-mudahan adalah orang-orang yang bahagia atau WNI yang berbahagia seperti Pak Prabowo bilang. Terus saya langsung ke Mbak Winda. Presiden berpidato dengan bangga rakyat Indonesia paling bahagia di dunia. Anda sepakat? Saya berdasarkan data yang ada, saya sepakat. Dari berbagai macam survei yang dilakukan, baik dari Global Flourishing Study dari Harvard, lalu World Happiness Report dari Gallup, termasuk survei yang dilakukan oleh Indonesian Social Survey di Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa memang tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia itu tinggi. Ya, jadi datanya itu kalau kita melihat indikator kebahagiaan memang itu benar. Oke, kalau kita luruskan dulu bahwa data yang dibacakan ataupun dibawakan oleh Presiden bukannya data soal kemakmuran, Mas Faisal? Iya, itu yang dimaksudkan flourishing ya. Jadi makna lugawinya mungkin kurang lebih dalam bahasa Indonesia itu berkembang gitu. Tapi maksudnya itu menjawab pertanyaan, do you live a good life? Apakah kehidupan yang kita jalani ini bagus atau tidak? Jadi di mana salah satunya memang kebahagiaan. Nah, tapi dalam survei itu sebetulnya kan kalau yang aspek kebahagiaannya masih defisit ya sebetulnya ya bagi Indonesia dan juga most other countries juga sama gitu. Jadi mungkin itu kali ya kalau kita berbicara dari hasil surveinya begitu. Jadi tapi memang kita punya kekuatan di aspek-aspek yang lain. Jadi dari social relationship kita lebih kuat, kemudian pemaknaan terhadap hidup ya yang erat kaitannya dengan religiusitas gitu. Dan itu yang memperkuat daripada skor kita gitu. Nah itu kurang lebih sih menurut saya. Kalau kita lihat bahwa dari data tersebut kebahagiaan merupakan salah satu instrumen yang justru skornya negatif berada di sebelah kiri. Berarti menurut Anda apakah yang dibacakan ataupun yang dibawakan oleh Presiden kemarin itu kurang pas atau seperti apa? Iya, jadi semestinya sih memang perlu di-clearkan lagi bahwa itu sebetulnya bukan kebahagiaan, walaupun berdasarkan survei yang lain bisa jadi memang kebahagiaannya bagus gitu ya. Tapi kalau dari yang flourishing ini, indeks ini memang dari kebahagiaannya masih defisit. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ini bukan Indonesia bukan satu-satunya. Sebagian besar dari 22 atau 23 negara yang disurvei itu sebetulnya rata-rata tidak bahagia, kecuali segelintir, termasuk Jepang diantaranya. Yang sebetulnya indeks totalnya justru yang rendah gitu. Mas Fitra, kurang pas katanya kalau Indonesia disebut sebagai negara paling bahagia. Tanggapan Anda? Ini kita bicara semantik ya, bahagia, makmur, ya itu kan ada dalam dimensi bahagia. Jadi dalam konteks well-being bahkan ya, tahun 2008 ada satu report dari Fitoussi, Sen dan Stiglitz, dua dari Nobel laureate, satu dari ekonom kaliber internasional Fitoussi, yang mengkalkulasi dimensi well-being dari masyarakat Prancis pada saat itu. Dan ini sepertinya menjadi inspirasi buat Global Flourishing Study yang mana mengukur aspek kebahagiaan itu lebih multidimensional. Sebenarnya kan sudah ada indikator lain ya yang lebih repetitif, yaitu Global Happiness Report ya. Nah, bedanya dengan ini adalah Global Happiness Report itu pakai country ladder, artinya ya cuma linear ya. Nah, ini untuk pelengkap. Ini kan studi terbaru ya. Nah, untuk melengkapinya maka ada aspek multidimensional well-being, termasuk di situ ada happiness, ada physical well-being, kita bicara mengenai health, kita bicara mengenai juga cognitive, meaning, kan banyak nih Gen Z, meaning. Saya mau kerja buat apa sih? Mau cari meaning in life. Ada social well-being, relationship antara sesamanya, dan juga yang menjadi yang menarik adalah indeks spiritualitas yang juga ada di situ sebagai dimensi yang juga menjadi signifikan ya. Kita tadi memulai dengan salam, kita sangat religius ya di Indonesia ini, dan itu menjadi satu modalitas kita untuk kemudian membawa dimensi manusia ini menjadi secara relatif menjadi lebih berbahagia. Meskipun ya ada catatannya, Pak Presiden juga menyampaikan bahwa itu dalam report kita sepertinya orang yang bersyukur. Alhamdulillah, karena selama survei-survei yang berkembang di Indonesia itu kan selalu pertanyaannya kalau ditanya apakah Anda bahagia, kecenderungannya adalah bahagia, selalu ada untungnya, selalu ada alhamdulillahnya. Tetapi di sisi yang lain Presiden juga sudah melihat bahwa aspek-aspek ekonominya sebenarnya agak ada paradoks. Nah, ini yang kemudian perlu dibenahi oleh pemerintah. Kalau kita masih bicara data soal ini, sebetulnya kan memang happiness itu cuma salah satu dari 6 instrumen begitu. Penjelasannya seperti apa? Dan memang dinilai dari data ini negatif begitu poinnya. Ya, tapi kan kalau kita bicara mengenai flourishing, ya kita bicara mengenai perkembangan, happiness itu flourishing adalah atau satu happiness? Dimensi. Nah gini, flourishing, happiness itu adalah subdimensi dari flourishing. Yang nilainya negatif. Yang nilainya negatif mungkin. Kalau kan tanya begini ya, misalnya gini, apakah Anda sulit hidupnya sekarang? Ya sulit.
Tetapi bagaimana di masa depan? Kalau kita bicara di situ kan ada indeks finansialnya, religiositas dan segala macam. Saya bahagia, alhamdulillah masih banyak yang menolong. Nah, oleh karenanya itu menjadi lebih bahagia secara relatif. Meskipun kalau kita tanya, apakah Anda sulit? Ya, karena memang dalam ekonomi sulit. Tapi dari sisi yang lain, secara dimensi kebahagiaan secara umumnya, bahagia secara semantik. Oke, bahagia secara semantik, Mas Faisal gak ada yang salah secara umum, kata Mas Fitra. Menurut Faisal seperti apa? Jadi ini kan memang survei yang sebetulnya kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaannya, ini tingkat subjektivitasnya memang tinggi sih ya. Jadi jangan samakan dengan survei-survei yang dia kuantitatif, yang dia terukur. Jadi misalkan kuantitatif itu berapa penghasilan Anda dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan negara lain, itu kuantitatif ya. Nah tapi kalau yang persepsi sifatnya itu banyak survei yang persepsi ya, yang subjektivitasnya tinggi. Apa Anda merasa bahagia apa tidak? Sebagian dari survei yang dilakukan juga di Indonesia ya, beberapa misalkan indeks kepercayaan konsumen misalnya ya, atau indeks kepercayaan terhadap ekonomi masa depan. Nah itu sebetulnya lebih ke persepsi gitu. Nah jadi bergantung bagaimana persepsi daripada si respondennya gitu. Nah jadi kita perlu memaknai sedikit berbeda menurut saya antara survei-survei yang dia menanyakan tentang persepsi ya, nah dengan yang kuantitatif yang sebetulnya lebih kelihatan, lebih comparable gitu menurut saya. Nah jadi saya pikir cara memaknai ini perlu penting ya terhadap survei-survei yang berbeda-beda ini gitu, termasuk yang ini. Gitu. Oke, maksudnya apa? Presiden salah memaknai data? Ya semestinya mesti ada yang mengklarifikasi maksudnya itu sebetulnya bukan begitu gitu ya. Kalau yang dari surveinya, walaupun saya katakan tadi kalau survei yang lain ada mungkin survei indeks kebahagiaan bisa jadi kita memang hasilnya memang bahagia, tapi kalau kita berbicara survei ini saja berdasarkan angkanya enggak begitu maksudnya gitu. Oke, Mas Fitra gimana nih? Enggak begitu maksudnya? Ya ini kan kita bicara mengenai masalah persepsi. Ya, persepsi itu berbeda antara satu orang ke orang gitu ya. Nah, ketika Presiden membaca itu kan tidak artinya bahwa ini adalah taken for granted. Presiden masih melihat bahwa banyak PR yang perlu dikerjakan. Ternyata, pada kenyataannya middle class kita selama 5 tahun terakhir, 2019 jumlah middle class kita 57,3 juta, 2024 47,3 juta, anjlok 9,5 juta orang terpelosok dari kelas menengah menuju kelas yang lebih bawah. Kenapa? Karena mereka income levelnya turun. Kenapa? Karena tercerabut dari lingkungan inti ekonomi. Nah, ini membuat mereka secara ekonomi tertekan. Dan dalam konteks ini, kalau kita bicara kemiskinan, juga masih banyak orang miskin. Nah, dari sisi inilah maka Presiden melihat juga bahwa ada semacam paradoks. Oke, berbahagia, tapi pekerjaan kita belum tuntas. Kita perlu mengejar target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga inklusif. Karena kalau tidak, ada divergensi antara realitas dengan ekspektasi. Nah, ketika ini menjadi satu hal yang konsisten, ada gap ini terus tidak tertutup, maka ini menjadi tidak sustainable. Nah, itu yang kemudian pemerintah berusaha untuk menutupinya dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat sesuai dengan keadaan realitas. Oke, atau sebetulnya harus juga dibandingkan dengan data lainnya termasuk dari survei kemakmuran dan juga kebahagiaan dari versi World Happiness Report 2025 di mana peringkat Indonesia ke-83 dari 147 negara yang disurvei. Mas Cipta, menurut Anda ini kenapa bukan data survei ini yang dibaca oleh Presiden? Tapi jawabannya nanti sudah jeda, kami kembali. Tetaplah bersama kami di Bisnis. Anda masih bersama kami di Bisnis Talk, saudara. Mas Cipta bisa langsung dijawab soal tadi yang kita sempat bahas terkait dengan survei kemakmuran dan kebahagiaan dari versi World Happiness Report 2025 di mana peringkat Indonesia ke-83 dari 147 negara yang disurvei. Kenapa bukan ini yang dibaca oleh Presiden menurut Anda? Sebenarnya itu mesti yang tanyanya ke Mas Fitra. Oke, nanti saya lempar ya. Siapa yang menyiapkan pidato untuk Presiden? Tapi kan begini ya, sah saja karena ini memang survei yang baru ya. Tadi Mas Fitra bilang melengkapi. Tapi memang kalau kita tanya itu survei yang atau kita lihat best practice-nya, survei yang cukup legitimate dipakai itu memang World Happiness Report. Meskipun itu menyebut happiness, tapi di dalamnya sebenarnya nggak ada variabel happiness, malah nggak ada. Tapi seperti kesimpulan saja, kesimpulan bahwa kalau atribut yang di dalam itu skornya bagus, ya orang happy, kelihatannya begitu ya. Tapi memang nggak secara khusus menyebut tentang happiness. Nah, kebetulan memang survei yang baru dari World Flourishing Study ini, global. Ini memang angkanya bagus gitu loh, nomor 1. Jadi narasi itu memang menarik untuk disampaikan. Tinggal ya kita harus mencerna. Ini kan tujuannya kita diskusi supaya mencerna bareng-bareng gitu ya. Bahwa tadi misalnya
Ya sebenarnya happiness itu hanya salah satu. Ini bicara tentang bagaimana hidup itu bisa, istilahnya tadi diskusi di belakang susah nih terjemahnya. Apa berkembang maksimal begitu ya, berkembang optimal, well-being gitu ya. Begitu ya. Itu kondisi-kondisi seperti itu. Tapi memang perlu diluruskan, misalnya apakah sedunia? Enggak juga, karena survei itu hanya 22 negara plus satu gitu. Negara-negara seperti Finland yang di World Report itu yang negara-negara Skandinavia biasanya itu malah nomor 1 tapi nggak muncul di situ gitu ya. Tapi memang ini mewakili sekitar 64% populasi dunia gitu ya. Jadi ya itu soal pilihan saja. Kebetulan yang narasi pengen disampaikan itu ya mungkin mau menyampaikan optimisme dan sebagainya. Cuma kita harus sama-sama kawal supaya ini nggak misleading dan juga itu kan hanya satu sisi juga, hanya satu sisi dan kalau dilihat variabel ekonominya itu justru mungkin kalau bicara tadi kan ada kontras ya, bahagia tapi susah. Karena memang variabel ekonomi sebenarnya juga nggak terlalu tinggi juga, karena ini lebih ke tadi sosial, lebih sosial, culture dan sebagainya, religius itu yang lebih menonjol di situ. Oke, Kang Maman, pernyataan dari Presiden Prabowo menurut Anda bisa dimaklumi atau perlu dikoreksi? Saya rasa pernyataan Presiden itu tidak sekedar pernyataan retorik ya, karena kita harus membacanya secara bersamaan dengan tren indeks kesejahteraan yang membaik. Jadi kalau kalimatnya itu adalah membaik, sebuah harapan, maka kita bisa pahami pernyataan itu. Apalagi kalau kita melihat bahwa makna indeks kebahagiaan itu tidak hanya dilihat dari perspektif ekonomi, ada juga indeks sosial psikologis, lalu spiritualis dan ekspektasi masyarakat terhadap masa depan. Ini sebenarnya modal besar Indonesia yang selalu ada harapan, hope. Walaupun tentu di Komisi 8 kita terus mencoba untuk ada kemajuan tren itu melewat data tunggal. Saya sering mengatakan bahwa problem pemerintahan manapun itu karena data kita tuh selalu nggak jelas tentang orang miskin, tentang kemiskinan ekstrim, termasuk penerima bansos dan sebagainya. Nah di pemerintahan Pak Prabowo inilah mulai ada data tunggal yang dicoba untuk melihat mana yang masuk kemiskinan ekstrim, lalu bagaimana stimulannya dan lain sebagainya. Itu menjadi harapan bagi kita. Nah yang kedua, kita melihat bahwa perspektif ekonomi sebenarnya menurut secara Human Development Index itu lumayan ada kenaikan. Jadi sekali lagi ini adalah harapan membaik, tidak secara keseluruhan sudah baik. Seperti itu. Modal utamanya adalah itu tadi, spiritualitas, lalu tadi kefilah sosial yang bagus dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Human Development Index kita dari 75,02 sekarang 75,92 itu menurut saya sesuatu yang sangat-sangat positif. Nah di Komisi 8 pun kita mencoba melihat bahwa beberapa program yang digagas atau jadi kebijakan Pak Prabowo ini, itu salah satunya adalah untuk mencoba modal spiritual, modal sosial yang kuat ini, itu lalu secara konstruksi dan on the tracks mengarah kepada kemakmuran, kesejahteraan. Jadi tidak sekedar kita puas, orang Indonesia itu kalau ditanya selalu alhamdulillah, selalu syukur. Nah, itu tidak cukup itu. Tetapi harus jelas, makanya Komisi 8 selalu mengawal bahwa kebijakan itu bukan hanya sekedar memberikan kegembiraan, sekedar memberikan ikan, tetapi kita memberikan kail, mengguide orang untuk tidak ada dalam kemiskinan itu. Atau jangan-jangan kebahagiaan masyarakat Indonesia itu yang memiliki value seperti, kita tuh punya istilah-istilah begitu, mangan orang mangan sing penting ngumpul, atau anggapan kontemplatif susah senang syukuri saja. Ada juga sekalipun keadaan lagi sulit tetap bahagia. Kita dengarkan ya tanggapan dari ataupun curhatan dari masyarakat berikut ini. Bahagia. Bahagia apa yang bikin Kastela bahagia? Karena adanya keluarga, terus hidup sejauh ini alhamdulillah stabil. Stabil dari ekonomi. Ekonomi insya Allah stabil. Kalau untuk statement paling bahagia itu saya membantah sih, agak setuju. Kenapa? Karena kita semua nggak menutup mata ya, kita semua tahu sekarang ya lapangan kerja susah, sempitnya lapangan kerja, terus kayak banyaknya krisis ekonomi juga kan sering terjadi, bencana alam di mana-mana. Bahkan ada berita baru yang bencana nasional yang di Sumatera, yang bahkan sampai sekarang masih ramai banget tuh gitu diomong-omongin. Dan belum ditetapkan. Iya, belum juga ditetapkan bencana nasional. Ya bahagia karena selama ini saya menjalani dan menikmati kehidupan dari keseharian. Alhamdulillah dengan dikasih kesehatan, rezeki yang cukup, terus kesehatan yang keluarga yang pada sehat dan keluarga yang pada bahagia.
Kalau secara pribadi mah ya saya mungkin setuju-setuju aja ya, kita bahagia. Walaupun secara materi mungkin ya kurang gitu kan. Tapi kan kita tergantung gimana menikmatinya. Sejauh ini sih bahagia, Kak. Bahagia. Karena saya merasa saya selalu mengucap syukur, dan ketika kita bersyukur atas segala hal yang kita dapatkan, bahagia itu akan kita dapetin gitu, Kak. Yang pertama adalah hidup itu harus dijalani ya. Yang kedua, ketika kita tidak bersemangat dalam menjalani hidup, lalu bagaimana kita bisa lebih berkembang dan bisa lebih menjalani hidup dengan rasa ikhlas dan syukur gitu. Ikhlas, syukur, bahagia, itulah hampir semuanya gitu yang diungkapkan oleh warga yang ditanya oleh tim Kompas TV. Dalam kondisi ekonomi terhimpit pun masyarakat masih bisa tertawa dan juga bersyukur. Menurut Anda, Mbak Winda, kenapa? Ya, baik. Sebelumnya saya mau mengklarifikasi dulu ya tadi soal interpretasi bagaimana skor kebahagiaan di Global Flourishing Index ini, gitu ya. Jadi memang ada banyak indikator yang digunakan di Global Flourishing Index ini, meliputi kepuasan hidup, kebahagiaan, kesehatan, lalu kemudian aspek-aspek karakter dan virtu, misalnya puas dengan pencapaian diri, bijaksana, gitu ya, dan kemudian juga soal keinginan menolong, punya tujuan hidup yang bermakna dan seterusnya. Kalau kita lihat lebih detail lagi, skor Indonesia secara umum memang paling tinggi. Tapi dari beberapa indikator yang digunakan, yang paling tinggi itu memang terkait dengan karakter dan virtu dalam artian dan juga kebermaknaan hidup. Artinya adalah memang yang berkontribusi paling tinggi terhadap kemakmuran secara umum di masyarakat Indonesia itu terkait dengan nilai-nilai kebijaksanaan dan rasa syukur tadi itu ya, dan nilai-nilai kebaikan. Itu dianggap oleh tim peneliti sebagai indikator penting juga untuk mengukur well-being seseorang. Jadi muaranya well-being itu adalah kita bisa saling menolong, bisa puas dengan hidup kita, bisa hidup yang tenang dan seterusnya gitu ya. Tapi yang rendah yaitu soal kebahagiaan dan kepuasan hidup gitu. Artinya interpretasi bahwa kebahagiaan itu yang paling bagus di Indonesia itu kurang tepat gitu ya. Tapi memang secara umum memang bagus gitu ya untuk global flourishing-nya. Nah, dikaitkan dengan ekonomi itu satu hal yang wajar. Dan kalau kita lihat paper-paper dari Harvard Project ini ya, tidak ada korelasi yang signifikan antara kesejahteraan ekonomi dan kebahagiaan atau skor global flourishing sekalipun. Artinya adalah orang bisa ekonominya jelek, susah gitu ya, dan kemudian tapi tetap merasa bahagia at the same time, gitu ya, dalam saat yang bersamaan. Hal itu sangat dimungkinkan. Oke, kalau kita melihat tadi ungkapan tadi dari warga soal kebahagiaan, artinya menurut Anda apakah kebahagiaan itu adalah memang betul-betul karakter dari warga Indonesia, bukan dari dampak kebijakan pemerintah? Kalau kita berbicara karakter, mungkin itu bukan karakter ya. Kebahagiaan itu adalah memang evaluasi subjektif kita tentang kehidupan kita saat ini. Dan kita memang punya kecenderungan, tadi seperti yang sudah dibahas semuanya, tadi punya kecenderungan untuk mensyukuri apa yang terjadi. Jadi ada kayak semacam tekanan gitu ya untuk bilang bahwa hidup saya bahagia karena normanya seperti itu ya, normanya seperti itu. Jadi nggak heran skornya menjadi tinggi, tapi apakah di dalamnya benar-benar merasa bahagia? Sepertinya yang tahu ChatGPT ya. Maksudnya ada sekarang banyak trennya orang curhat di ChatGPT kan ya. Jadi kalau pribadi ya. Iya kan pribadi, bahkan psikolog sekalipun susah menggali sekarang kan, yang lebih tahu karakter seseorang itu sebenarnya ChatGPT sekarang. Nah, kemudian balik lagi soal itu kebijakan pemerintah atau tidak, saya rasa itu tidak berkaitan secara langsung. Seperti yang tadi kita sudah bahas, banyak faktor ya yang mempengaruhi kebahagiaan ini. Di report dari Harvard Project ini juga kita bisa lihat mereka melihat ada peranan keluarga, ya apakah pernikahannya bagus atau enggak, keluarganya itu harmonis atau tidak gitu ya. Lalu pekerjaan, ya pekerjaannya itu penghasilannya bagus atau tidak, lalu pendidikan yang terkait juga dengan pekerjaan, dan kemudian religious activities yang mana specifically soal kegiatan bersama, bukan pengukuran spiritualitas seperti yang biasanya digunakan di pengukuran World Happiness Report ya. Jadi ini soal koneksi sosial. Nah, artinya adalah bisa jadi nih tingginya skor global flourishing ini memang karena hal-hal
model sosial yang kita miliki di masyarakat tidak langsung terkait dengan kebijakan politik. Saya sempat bilang di media waktu itu, ini bisa jadi ya karena kita nggak punya data longitudinal beberapa tahun belakangan ya, bisa jadi angka yang tinggi ini ya sudah ada sejak zaman dahulu kala gitu. Karena model sosial kita memang kuat untuk membuat kita makmur secara psikologis seperti Mas Fitra, kebahagiaannya tidak ada kaitannya secara langsung dengan kebijakan pemerintah, tanggapan Anda? Ya, saya sebagai akademisi juga, kalau untuk membuktikan pernyataan itu, artinya kita butuh meneliti lagi. Nah, kalau kita lihat misalnya di Global World Happiness Report, itu mereka mengkorelasikannya dengan GDP per capita, dengan social intervention, sehingga kita bisa memahami polanya. Kenapa dia di ranking sini 83 misalnya, kenapa di ranking 1? Ada kaitannya korelasi dengan GDP per capita, ada kaitannya dengan intervensi dari social intervention, yang mana itu merupakan aktivitas pemerintah. Nah, di report ini itu tidak ada secara eksplisit disebutkan ada variabel kebijakan pemerintah, sehingga apakah ada atau tidak kita tidak tahu karena memang nggak dites di situ kan. Nah, tapi bisa jadi ada aspek-aspek interventionist dari pemerintah yang memang playing a role. Cuma kan kita nggak tahu itu apakah signifikan atau tidak. Yang mana itu tidak disebutkan dalam studi. Nah, yang mana kalau kita lihat secara umum memang betul sekali bahwa social capital itu menjadi penting. Karena kalau kita lihat ya, jadi dulu Universitas Indonesia kita di UI juga pernah melakukan satu studi yang sama tentang resiliensi dari masyarakat. Resiliensi masyarakat itu lebih banyak didominasi oleh aspek modal sosial ketimbang dari kebijakan pemerintah, dan itu memang sudah inherent menjadi embedded sistem secara kultural ya di Indonesia. Sistem secara kultural di Indonesia. Mas Cipta, besarnya rasa syukur masyarakat yang dipamerkan pemerintah, ini menurut Anda apakah sebagai excuse atas kinerja yang kurang? Enggak juga sih sebenarnya. Mungkin harus dipisahkan juga sih gitu. Kita harus melihat, karena kan itu juga ada momennya juga kan, Pak Presiden menyampaikan hal itu gitu ya. Dan kemudian ada catatan juga. Nah, ini sebenarnya yang lebih penting bahwa di satu sisi bahagia itu bukan berarti hidup tidak mudah. Itu juga disampaikan oleh Pak Prabowo kan. Masih ada tantangan-tantangan. Nah, dia menyampaikan bahwa hidup tidak mudah. Nah, ini yang sebenarnya kemudian menjadi PR pemerintah supaya ya istilahnya well-being-nya itu lebih full lagi, lebih penuh lagi. Nah, sisi-sisi itu yang menjadi PR kita. Misalnya kita bicara tentang pembangunan ekonomi sekarang, apakah kualitasnya sudah baik, sudah merata belum gitu loh. Misalnya salah satu fenomena, misalnya dari survei ISS saya lihat gitu ya, bahwa separuh lebih ternyata orang bahagia, kebahagiaan tinggi, tapi separuh lebih orang ternyata sering pinjam ya, utang. Iya, sering pinjam. Lalu mayoritas juga bahkan sulit cari kerja. Nah, ini kan konsisten dengan data-data misalnya BPS tentang informalisasi dan sebagainya. Itu PR-nya, dan itu Pak Presiden kan menyampaikan bahagia meskipun sesungguhnya kondisi juga banyak yang sulit. Nah, sekarang tinggal ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita follow up gitu. Betul, sepakat sekali. Kalau di Global Flourishing Study itu dipisahkan ya, ada satu variabel, jadi ada 7 variabel. Nah, ada satu variabel yang dijadikan kontrol, yaitu financial well-being. Nah, financial dalam konteks with or without financial well-being, ternyata relatif robust. Indonesia tetap di atas. Artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara kemampuan atau daya ungkit ekonomi terkait dan juga kebahagiaannya. Karena orang Indonesia, alhamdulillahnya, pandai bersyukur. Gitu. Saya ke Kang Maman. Tadi Mbak Winda bilang bahwa kebahagiaan tidak ada kaitannya secara langsung dengan kebijakan pemerintah. Anda juga sebagai pengawas kebijakan, seperti apa nih tanggapannya? Ya, saya rasa bahagia itu bukan hanya sekedar di survei dan statistik, tetapi harus betul-betul terasa di tengah masyarakat, di dalam keluarga. Maka apakah ada korelasinya kebahagiaan itu lewat kebijakan? Saya rasa kita tetap harus mengawal bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil sekarang itu harus bisa mengantarkan kita sesuai dengan amanat undang-undang kita kepada kesejahteraan, pada kebahagiaan. Maka di Komisi 8 kita terus pertama adalah soal bagaimana integrasi data sosial di Indonesia dan secara nasional itu harus betul-betul. Karena bagaimanapun saya berkali-kali misalnya mengusulkan waktu jadi validasi data, itu beda-beda data-data kemiskinan. Dan kadang-kadang survei lucu, ada satu rejim dulu sebelum ini, sebelumnya lagi, itu biasanya survei waktu panen. Siapa maksud Anda? Ya sebelum ini. Nah, akhirnya terlihat bahwa orang miskin itu sedikit.
Nah itu jangan terjadi lagi. Nah yang kedua adalah penguatan desa, penguatan basis-basis komunitas seperti pesantren itu menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah soal transparansi bansos termasuk penerima. Bayangkan saja dari data terakhir orang yang tidak layak mendapat bansos menerima. Oke. Dan ada orang yang menerima bansos itu digunakan untuk judi online. Itu sesuatu yang mengerikan. Nah, faktor lain yang menurut saya harus dikawal adalah soal reformasi birokrasi. Bagaimana misalnya soal kecepatan birokrasi di lapangan itu menjadi penting. Jadi walaupun kita ngomong bersyukur, bahagia, tetapi rasionalitas kita dalam mengelola negara ini menjadi penting. Sampai sejauh mana birokrasi kita secara jujur, reformatif menjadikan nilai. Saya ingin mengatakan satu hal nih, Mas Ian, bahwa jangan sekali-kali menjadikan orang miskin dan kemiskinan sebagai komoditas. Nah, kita hari ini menjadikan orang miskin dan kemiskinan sebagai komoditas untuk mendapat bantuan, termasuk orang miskin yang bersyukur. Mari bersyukur, tenang saja, nanti kita di akhirat dapat. Ini negara dikelola harus dengan rasionalitas, kebijakan yang baik, transparan, akuntabel dan sebagainya, dan pengukuran yang tepat. Itu menurut saya. Secara rasional ya. Yang juga tidak bisa dilupakan saudara, modalitas sosial masyarakat yang tinggi tidak menutup fakta awan mendung ekonomi seperti pengangguran dan juga PHK ini masih menggantung di depan mata. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menambah gap kemakmuran ekonomi dan juga kemakmuran non-ekonomi masyarakat? Sesaat lagi kami kembali. Tetaplah bersama kami di Business Talk. Puaskan atau justru banyak yang harus dikoreksi menurut Anda? Nah, oleh karena itu makanya dengan hasil dari survei ini, saya sepakat dengan Kang Maman tadi, jangan dijadikan basis bahwa ini adalah hasil daripada keberhasilan intervensi daripada pemerintah. Karena faktanya tadi banyak indikator, ya terutama yang kaitannya dengan masalah kesejahteraan ekonomi ya, dari upah, dari tabungan yang surut, dari konsumsi yang turun gitu, yang itu sebetulnya harus betul-betul direspon secara serius oleh pemerintah, terlepas dari masyarakatnya bahagia ataupun merasa cukup gitu. Jangan sampai kemudian kita nanti kita sering dengar istilah Chilean paradox gitu ya. Nah, tapi kita sudah kejadian kemarin ya, sewaktu September 2025 kemarin, demonstrasi itu tetap terjadi karena pembiaran terhadap kondisi yang ada. Ya, termasuk masalah ketimpangan. Nah, kalau tidak direspon, akhirnya masyarakat itu bereaksi juga. Jadi walaupun masyarakat Indonesia pada dasarnya ini bersyukur, tapi kalau kebangetan dan tidak direspon, akhirnya bereaksi juga. Nah, jadi artinya cara pengambil kebijakan untuk menyikapi hasil ini itu juga harus hati-hati gitu. Dan artinya PR-PR yang tadi yang kita catat itu masih banyak, ada yang bagus memang ya, tapi ada masih PR-PR yang harus dikerjakan secara lebih serius. Nah, itu harus segera diperbaiki menurut saya. Kalau kita tarik lagi ke makroekonomi, pertumbuhan ekonomi 5% menurut Anda menjawab atau enggak atau tidak cukup sebetulnya? Sangat tidak cukup menurut saya. Karena kalau dari 5% itu jauh sekali bedanya dengan masalah distribusi. Gini aja, sebelum pra-pandemi kita 5%, sekarang kita 5%. Rasanya beda nggak sebelum pandemi dengan sekarang? Jauh. Banyak aspek yang kita merasa, misalkan dari sisi purchasing power ya, tingkat spending itu jauh lebih tinggi para pandemi. Kenapa bisa begitu? Karena angka 5% itu angka agregat yang tidak melihat bagaimana kondisi distribusi yang ada yang membentuk 5% itu. Jadi jelas pertumbuhan ekonomi saya tidak cukup ya, Masnya. Ya. Oke, Mas Fitra, kebijakan di sektor ekonomi itu agak kurang katanya, tanggapan Anda? Ya betul, kalau misalnya kita puas ya kita tidak bergerak ya. Akhirnya kita melihat bahwa memang ada room for growth ya, room for improvement. Bagaimana kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi sekarang memang belum betul-betul menceritakan kondisi terkini. Seperti misalnya ada daerah di Maluku tumbuhnya puluhan persen, tapi poverty levelnya stagnan. Itu artinya apa? Artinya manusia-manusia Indonesianya belum betul-betul bisa didayagunakan gitu. Itu artinya pertumbuhan ekonomi kita memang belum betul-betul inklusif. Nah makanya kenapa pemerintah ini Kang Maman juga intervensi di bidang sosial kemanusiaan. Kenapa? Karena investasi di sumber daya manusia itulah yang paling inklusif dan kemudian bisa membawa aspek manusia ini. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kan itu ada aspek manusianya, ada aspek modalnya. Nah, aspek manusia yang selama ini tertinggal, maka perlu harus ditingkatkan, ada leverage factornya, ada industrialisasi di satu sisi, tapi di sisi lain ada investasi sumber daya manusia, sekolah rakyat, sekolah Garuda,
intervensi di makan bergizi gratis, nutrisinya kita kembangkan supaya secara kognitif psikologis itu meningkat. Supaya apa? Pada akhirnya itu bisa menjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi tetapi inklusif. Kalau tidak inklusif artinya siap-siap aja negara menjadi gagal. Sebagaimana Acemoglu di tahun 2012 pernah menulis buku Why Nation Fail? Karena ada extractive economic institution di mana aspek-aspek ekonominya hanya dikoordinasikan di sekelompok elit sementara yang lain tertinggal. Nah, ini kita harus mengejar bagaimana inclusive economic ecosystem di mana aspek-aspek ekonominya itu dinikmati bersama-sama, dinikmati menjadi bahan yang bisa dinikmati oleh rakyat. Oke, Mas Cipta, jadi menurut Anda apa yang harus dikerjakan ataupun dilakukan untuk menjamin keamanan dan stabilitas finansial dan material, ini juga meningkatkan kualitas hidup terutama ekonomi rakyat? Ya, pertama saya setuju ya, untuk saat ini KPI pemerintah bukan bahagia, itu kita anggap gitu ya. KPI pemerintah adalah ya mungkin rasa aman ekonomi untuk seluruh masyarakat. Itu mesti kita tegasin. Bahagia itu sebenarnya itu udah inherent dan mungkin itu akan menjadi efek lanjutan. Ya sebenarnya yang disampaikan Mas Fitra ini sebenarnya kan teori umum yang kita sudah tahu bersama bahwa kalau mau ini kan problemnya sebenarnya 5%, tapi 5%-nya ternyata hanya dinikmati sebagian orang dan sebagainya. Angka-angka kuantitas dan kualitas itu bedanya jauh. Kualitas pertumbuhan ekonomi misalnya kita bicara tentang penciptaan lapangan kerja, lalu ternyata masih sebagian besar orang kerja di sektor informal gitu ya. Lalu yang lain-lain sebenarnya PR-nya itu adalah PR ini gap antara niat baik, rencana dan juga eksekusi. Itu yang menjadi hal yang mesti menjadi catatan kita juga. Misalnya saya ngambil contoh lah yang ini sering populer misalnya MBG. MBG ini kan kita tahu bahwa tahun ini kan alokasinya sangat besar gitu ya, sangat besar sampai 300 triliun lebih. Ini kan sementara kita tahu bahwa sampai sekarang proses berjalan ini kan ada gap antara program yang sebenarnya maksudnya bagus tadi misalnya untuk menciptakan ya SDM karena ini memang harus long term ya. Tapi eksekusinya kita tahu bahwa di sana sini masih banyak ya lambat dan sebagainya. Nah, ini yang mesti harus konsisten gitu loh. Maksudnya memang baik, programnya baik, tapi kalau jalannya nggak baik, ini kan ada opportunity loss, budgetnya nanti kalau kekunci di sini, yang lain nggak bisa jalan dan sebagainya. Ya harus selain harus konsisten jalan juga. Kalau memang kira-kira tidak bisa dilaksanakan, ini berulang kali saya sampaikan, harus berani realokasi anggaran ke sektor-sektor lain yang memang bisa berputar, bisa berjalan. Jangan sampai anggaran negara ini juga mandek. Ini menjadi PR yang harus ya kita terus dorong gitu supaya nggak ada gap juga. Jadi jangan sampai ya misalnya tujuan 6% itu bukan hanya target politik, tapi itu juga target ekonomi gitu ya. Yang memang real diusahakan untuk dicapai. Gitu. Jadi pekerjaan rumah yang tetap harus didorong. Kang Moman, hitungan pertumbuhan ekonomi 5% ternyata tidak cukup serap tenaga kerja. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, saya setuju bahwa target ekonomi kita itu harusnya lebih dari ketika kita saat COVID, itu yang terpenting. Nah, tetapi kita harus memahami juga bahwa beberapa program yang dijadikan kebijakan dari pemerintahan Pak Prabowo ini, di belakangnya itu ada sebuah niat filosofis yang sangat tinggi yang saya rasakan ya di Komisi 8. Misalnya, kenapa harus ada MBG? Pemerataan ekonomi, pertumbuhan, pertanian, peternakan dan sebagainya. Walaupun tadi betul dikatakan bahwa mentalitas orang kita seperti yang dikatakan Mukhtar Lubis dulu, manusia Indonesia yang hipokrit, munafik dan tahayul itu masih melingkupi itu. Maka jangan berharap pertumbuhan ekonomi itu bergerak ini kecuali SDM-nya dikuatkan dulu, rasionalitas kita dalam bernegara berbangsa itu dikuatkan dulu. Termasuk bagaimana birokrasi kita itu paham bahwa kita punya tujuan dalam bernegara. Saya di Badan Kebijakan MPR selalu mengatakan arah kita kemana. Kalau akses pendidikan masih tetap ada yang merasakan kesulitan, kesehatan, termasuk juga penciptaan lapangan kerja dan dukungan UMKM, termasuk juga pelayanan publik yang lebih baik dan sebagainya. Nah, makanya saya kira diskusi kita tentang bahagia itu tidak hanya bersyukur bahwa kita punya kearifan lokal, modal sosial, lalu hasil survei, tetapi harus dilanjutkan bahwa ada bernegara, berbangsa itu harus dilakukan dengan rasional dan kebijakan ini harus terus dikawal sehingga betul-betul sesuai dengan tujuan kita dalam bernegara. Yang juga jadi pertanyaan, saudara, tahun 2026 bukan tahun yang mudah, ada cita-cita pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%. Apakah bisa? Saat lagi kami kembali untuk Anda. Mbak Winda, menurut Anda apa kunci kebahagiaan masyarakat di tengah ekonomi yang sulit?
Tadi seperti sudah kita bahas, ini memang terkait erat dengan modal sosial masyarakat. Tapi perlu diingat bahwa apa yang dirasakan masyarakat sekarang yang menyatakan bahagia itu tidak menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Sehingga pemerintah dalam membuat kebijakannya jangan terlena seperti itu. Karena akar permasalahannya belum terselesaikan gitu ya. Sewaktu-waktu jika ada yang men-trigger ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi mereka, bisa jadi ada ketidakpuasan, kemarahan, dan kemudian mungkin bisa terjadi protes yang baru-baru ini terjadi. Jadi jangan terlena dengan angka-angka skor kebahagiaan ini gitu ya. Akar permasalahannya tetap harus diatasi agar tidak ke-trigger gitu. Oke, pertanyaan yang sama Kang Maman, singkat saja, apa kunci kebahagiaan masyarakat di tengah ekonomi yang sulit? Masyarakat harus merasakan seluruh kebijakan ini mengacu kepada kesejahteraan dan keadilan untuk semua. Tidak boleh ada orang yang terzalimi, tidak boleh ada orang yang didiskriminasi oleh kebijakan negara. Oke. Ke Mas Faisal, pertanyaan yang sama juga, pemerintah harus apa menurut Anda? Pertama, pemerintah harus mendengar, ya, mendengar apa masukan dari semua pihak. Jadi jangan menutup telinga dan betul-betul tidak hanya ingin mendengar yang bagus-bagus saja, gitu. Jadi sekarang surveinya Indonesia nomor 1 paling konten misalnya gitu. Nah, tapi nanti ada survei yang lain atau temuan yang lain bahwa tidak terlalu bagus. Nah itu jadi yang harus didengar itu juga hal-hal yang menjadi PR, bukan hanya yang bagus-bagus gitu. Sehingga yang diharapkan bagi masyarakat itu ada perbaikan, itu betul-betul bisa dirasakan. Oke, Mas Fitra, menurut Anda bagaimana pemerintah memastikan data positif harus benar-benar mencerminkan situasi ekonomi yang berkualitas? Ya, kita terus berusaha. Ya, yang jelas Presiden selalu memulainya dengan masalah. Jadi di Hambalang, di Kertanegara, Presiden selalu memaparkan isu-isu kemiskinan, banyak orang miskin, ketertinggalan, kita tertinggal dan segala macam. Nah itu hal-hal yang memang sudah menjadi concern dari Presiden. Nah makanya kita butuh tumbuh tinggi, tapi tidak sekedar tinggi, inklusif. Apakah kita bisa mencapainya? Kita bisa mencapai kalau kita bekerja keras. Nah ada ungkapan dari Pak Soekarno dulu ya, kalau misalnya Anda ingin mencapai langit, kalaupun terjatuh masih berada di antara bintang-bintang. Oke, optimis berarti Anda 6% bisa tercapai? Ya kita harus berusaha. Caranya? Ya, semuanya sudah dilakukan ya. Salah satunya adalah intervensi di supply side economy. Kalau kita bicara mengenai demand side, itu 5,07% ya hasilnya selama 10 tahun terakhir. On average, excluding pandemic times. Nah oleh karenanya kalau kita intervensi di supply side economy, industri yang kita bangun, mungkin itu bisa mencapai more than 5%, 6%, 7%. Pertanyaan terakhir untuk Mas Cipta, bisa jadi closing statement juga ini. Tahun 2026 bukan tahun yang mudah, ada cita-cita pertumbuhan ekonomi bisa capai 6%. Apakah bisa menurut Anda, apakah Anda juga optimis terkait hal ini? Sebenarnya gini, makanya saya tanya itu target politik atau target ekonomi. Kalau target ekonomi, baseline-nya adalah 5%. Kalau mau 6%, mesinnya apa? Ini yang mesti diupayakan. Nah ujung-ujungnya pada akhirnya kalau terkait dengan kebahagiaan itu, kalau saya menilai itu aset kita bersama. Nah, tapi hati-hati kalau kita nggak jaga, tadi Mas Fitra sampaikan, pembangunan ekonomi nggak jalan, ya aset ini lama-lama akan tergerus kalau ekonomi rumah tangga tidak terjaga. Jangan sampai kemudian nanti yang terjadi bukan kebahagiaan bersama, tapi frustrasi bersama. Ini jangan sampai yang kita hindari gitu. Kalau soal 6%, sekarang tinggal tunjukkan aja mesin tambahnya apa, supaya 5 plus 1. 1%-nya dari mana? Nah, kalau supply side tadi jalan, saya yakin bisa industrialisasi jalan. Karena itu efeknya nanti ke upah kan, yang real ke upah, ke pekerjaan, harus di situ. Gitu aspek ya bahagia ada hubungannya dengan ekonomi dong kalau kayak begitu? Ya pada akhirnya pasti. Ada. Kan bahagia juga tingkatannya beda-beda kan. Kalau kita secara ekonomi semakin cukup, semakin sejahtera, ya pasti tingkat kebahagiaan kita juga akan meningkat. Amin. Amin ya robbal alamin. Ini jadi penutup kita, doa kita bersama. Saya lihat juga ada senyum di sini. Semoga mudah-mudahan juga berbahagia pada malam ini, termasuk Anda yang di rumah.